di Porsalang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Tiap opening bikin kaget anjing. Nggak bisa biasa aja gitu. Kembali lagi di Porsalang bersama gitu. Nggak bisa. Biar semangat. Baru menang kau, semangat kau sedikit hidup kau. Lah gue lebih semangat kalau SPK gue ditandatanganin lah. Kalau cuma menang mah nggak jadi duit banyak gitu loh. Masa biar semangat lah. Gue lebih semangat tuh kalau SPK tanda tangan, tanggal sekian ditransfer DP, atau anak gue bikin satu yang bikin gue bangga, itu gue semangat. Lo kalau cuma MU menang mah ya biasa aja, nggak ngaruh. Cepet bang. Cepet apa? Bentar. Kami dari Porsalang, gue Fuad dan Gua Patrick ingin mengucapkan Apa yang kita ingin ucapkan? permohonan maaf sebesar-besarnya Minta maaf apa kita? untuk Harry Maguire, Oh iya, betul. karena gua Dan saya juga termasuk orang yang kepengen banget dijual. Bang Hari dijual awal musim. Betul. Walaupun sebenarnya 2 tahun lalu gue termasuk orang yang Membela lu, gitu loh. Cuma ya time flies, ada masa di mana akhirnya gue ngerasa I'm fed up with you, gitu ya. Walaupun waktu itu kalau lagi nonton Porsalang gue sempet bilang bahwa oh dia udah latihan nih sama Carvalho ngambil les private gitu ya. Mungkin bisa lebih bagus. Juga itu. Ya kan sih gue bercandain, tapi ternyata determinasi Anda harus Jempol. ya gua kasih jempol. Dan sekali lagi maaf karena sudah termasuk salah satu dari sedikit fans MU yang pengen dia banyak, Pak. Oh banyak. Salah satu dari banyak fans MU yang kepengen Harry Maguire keluar gitu. Salut. Sekali lagi gue mohon maaf ya. Ini nggak pakai materai ya. Gitu, ini nggak perlu pakai materai. Nggak perlu pakai materai. Ya. Gue takut nanti gue dirujak sama rakyat Maguire. Oh, rakyat Maguire. Ya, gitu. Plus berapa itu, Bang? Gue nggak tahu. Jadi sekali lagi maafkan gue Maguire. Gue juga minta maaf banget semua omongan gue selama ini. Gue berharap lu bisa menjaga form lu, gitu ya, sehingga bisa membantu United ke tempatnya yang paling tinggi di akhir musim. Dan semoga dengan penampilan lu yang istimewa musim ini, Madrid datang dengan 230 juta pound musim depan. Tetep aja, Pak. Minta maaf kalau ujung-ujungnya begitu. Ini nih yang perempuan sering marah-marah sama laki. Minta maaf, diulang. Oke, kau ketahuan ke tukang pijat. Nggak pernah Minta ya. maaf, tapi diulang lagi. Nggak pernah ya. Oh iya, sorry ya, yang ketahuan ke spa minta maaf, tapi pergi lagi. Ya, oke. Kalau gue sih enggak. Gitu. Dibilang tukang pijat kan nggak terima lah gue. Kalau gue sih, ya gini ya, gue sih terkait Maguire, gue sangat berharap dia bisa menjaga formnya musim ini. Apalagi player of the month ya, sekali lagi congrats Maguire. Yap. Maksud gue ini satu hal yang kalau kata orang bule, never in my wildest dream. Iya sih. Never man, Iya in sih. my wildest dream. Lo 2 bulan yang lalu Never. bilang Maguire November nanti bakal player of the month. Nggak Nggak akan ada yang percaya. nggak ada. Yang ada dikatakan kardus lu katanya. Not even Mang Ujang juga enggak. Mang Ujang tuh aduh. Ini Mang Ujang betul-betul kehibah. Iya kan Berkat bahkan banget ini. ya gue sempat bikin space kan mengundang para fansnya Maguire untuk ya udah lu silahkan nih meluapkan kesedihan lu gitu ya. Gue sempat bikin space. Jadi ternyata di bulan November dia menjadi seorang player of the month. Gue tuh sampai what kind of universe that I'm living in? Gue tuh sampai apa ya? Nggak sangka. Iya. Maksudnya gue bener nih di bumi nih di Earth 61 apa berapa lah gitu ya. Tapi it just shows kan. It just shows kalau lu betul-betul He just shows. He shows enggak maksudnya He shows, yeah. It just shows kalau lu memang determinasi, mau namanya seburuk apapun keadaan lu sekarang ini. Yeah. Kalau lu punya niat dan determinasi untuk memperbaiki diri, Yeah. apa aja bisa tercapai. Ya ini contohnya Maguire. Yeah. Gila lo satu bumi ini lo ngehujat dan Nggak ngebully satu dia. bumi dong, kan ada Ya, Mang fans Ujang satu, terus ya adalah paling 6-7 orang followernya Ya, lah, makanya. gitu ya. Yang lainnya kan memang mau dia cabut, Ya, gitu. Maksud makanya. gua
Gue salut sih. Dan dia benar-benar contoh dari you can knock me down, but you cannot keep on coming back up. But you can't knock me out. Yoi. Knock down, tapi lu bangun. Yoi. Kayak lagu Cimbawamba. Iya. I get knocked down, but I get up again. You never gonna hit me down. I get knocked down, but I get up again. You never gonna hit me down. Ingat umur. Anak 90 men. Harry Maguire luar biasa. Luar biasa. Itu loh kalau Sylvester Stallone juga di Rocky kan bilang. Oh iya, Rocky kan bilang juga. It's not about how many times they put you down. but It's about how many times you get back up. Enggak, ini bukan masalah berapa kali kau jatuh, dipukul orang, enggak. Berapa kali kau bangkit lagi. Itu dia. So, sekali lagi. Dan nggak pakai drama. Nggak pakai drama. Gua nggak mau nyinggung apapun ya di episode ini, tolong ya. Gue cuma mau. Nggak apa-apa, gua aja yang mau wakili lu. Episode ini adalah episode permintaan maaf kepada Harry Maguire dan congratulations for your award. Ini kayaknya pertama dalam 30 tahun karir dia sebagai pemain ya? Pak, dia aja nggak nyampe umurnya. Oh di Leicester pernah ya? Berarti waktu di Leicester presidennya kan masih ya, makanya Jokowi. Kita beli bukan? Iya kan? Waktu Leicester kan juga presiden masih Jokowi. Nggak ikut-ikutan. Oh berarti di masa Pak Jokowi, Harry Maguire menjadi 2 kali Player of the Month. Ya, berarti kalau mau Harry Maguire menjadi Player of the Month lagi, periode ketiga. 7. Oh periode ketiga ya. Itu. Aduh, jadi ya itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan Porsalang dan gile. Tapi Pinpor lu awasin juga ya. Nih sekarang ini kita lagi nunggu juga. Nunggu apa lagi? Apakah kita akan mendapatkan Manager of the Month? Masa iya? Dan kemungkinan besar juga Goal of the Month oleh Garnacho. Kalau Garnacho nggak menang Goal of the Month sih udah gila, udah gila. Udah benar-benar ketahuan ada agenda melawan United. Iya, itu udah gila. Kalau Garnacho nggak menang Goal of the Month sih udah gila itu. Walaupun kemarin dia mau coba lagi biar 2 kali. Maruk si kampret. Dia coba lagi. Bolanya pakai mantul lagi kalau nggak salah tuh kemarin. Kali aja ya kan udah dapat November Goal of the Month, terus tapi senyum. Desember dia dapat lagi. Iya. Udah kayak Anthony lo, kalau miss dikit. Gitu. Oke, selamat buat Harry Maguire. Ya, gue sih kalau nggak salah tuh kemarin katanya ada pemandu bakat dari Madrid sama Munchen deh. Iya, pas nonton. Iya, yang pas lawan Everton. Oh, makanya semangat dia main. Sorry, yang lawan Chelsea itu ada pemandu bakat dari Madrid sama Munchen katanya. Kan menurut Tribun Kaltim. Ini Tribun Kaltim. Menurut Tribun Kaltim abis match itu. Mereka nggak nge-endorse kita, Bang. Enak banget yang disebut-sebut. Nggak apa-apa lah, nggak penting yang gitu-gitu. Alamak, macem apa kali. Aduh. Jadi menurut Tribun Kaltim sih ada pertemuan antara agent Maguire tuh. Oh gitu? Iya. Sama perwakilan ini. Iya, sama perwakilan dari Madrid sama Munchen. Pindah ke Madrid ini besok. Enggak, mereka nanya sarapannya apa. Oh gitu. Kok bisa lu bangkit? Jadi sekarang Maguire jadi studi kasus loh. Studi kasus. Jadi sekarang ada beberapa kampus di daratan Eropa ya ngebahas how a footballer comes up after bullying. Oh, berarti besok nih Bang, iya. Ada kemungkinan dari Menpora datang untuk studi banding ke sana Bang. Kan akhir Desember, udah buang-buang duit dulu lah Bang. Lah apaan sih? Ini arahnya anjing. Nggak ada. Kok tiba-tiba lu bisa nyindir, kok masa nggak boleh nyindir? Lah, sindir tuh orang nggak ngerti. Ini apa sih gitu. Bener loh. Itulah Bang Menpora. Maguire oke, benar. Maksud gua dia dijadiin ini nih, kayaknya tuh kalau dia mati itu dijadiin mumi. Nggak segitunya sih. Oh enggak ya, dibedah nih isi hatinya kayak apa. Iya. Lu makan apa ya? Sarapan apa? Otaknya udah dominasinya dari apa ya? Otaknya mana yang dominan kan? Enggak ya? Bahkan gol lawan Chelsea yang gol kedua gol pertama McTominay juga andilnya Maguire loh. Dia putar balik badan. Gol kedua itu. Gol kedua. Kok putar balik badan, dia cuma tendang kayak gitu mantul. Enggak dong, dia tahan dan putar kan. Keduanya gol dari ya kalau yang gol kedua itu kan tendangan dia yang mantul kan. Yang pertama yang tendangan dia yang mantul, gol kedua kan sundulan. Ya. Gitu loh. Gol pertama itu kan yang dia tendang, mantul, kena ke si Tominay ya. Itu kayak gol lawan Brentford tuh yang dia taruh bola kayak gitu tuh. Cuma kalau Brentford kan dari sisi gol kedua sebagus itu masih dicek VAR, mau dicari alasan supaya itu dibatalkan. Gitu. Dan itu menjadi sebuah kado ulang tahun yang bagus buat McTominay ya. Yoi. Dia ulang tahun yang ke-32 ya.
Nggak tahu gua umur berapa aja. Oh, mukanya tua banget soalnya. McTominay mukanya tua banget gitu. Tapi betul yang kayak kita bilang selama ini, Wat. Apalagi? Lebih cocok jadi striker aja udah kau. Kapan Porosalang salah? Enggak, karena kalau dia jadi midfielder, ada resiko kartu kuning, bikin kesalahan kan. Jadi gini. Depan aja udah kau. Minpor tuh, kita pernah bilang yang waktu lawan Newcastle dia cuma lebih banyak Onana nyentuh bola kan? Iya. Bener kan? Ya kalau striker kan jarang nyentuh bola memang. Iya kan? Sementara gimana striker mau nyentuh bola kalau lu ditekan terus? Kan gitu kondisinya. Jadi kalau McTominay kan kemarin tuh lawan Chelsea tuh bisa dibilang mainnya 4-1-4-1. Satu tuh benar-benar Amrabat dibiarin sendiri anjing. Iya. Udah kayak apaan tahu ya gitu. Tapi terlepas dari dua kesalahan dia di babak pertama, yang satu passingnya nyangkut di Mudryk yang bahaya tuh. Hampir. Yang satu lagi juga ada nyangkut gitu ya. Di luar itu ya gue sih kasih kredit penampilan. Ini balik kayak penampilannya di 2-3 match awal tuh. Yang setelah di back kiri terus dia sempat invert gitu, masuk ke jadi gelandang tengah, berapa kali passing long pass juga bagus gitu ya. Nah kemarin kayaknya dia udah nemu masjid yang bagus ya di Manchester. Kayaknya dia udah tahu Jumatan di mana. Dan gua baru setelah nonton Premier League bertahun-tahun, ya. Baru kemarin post match credit. Ya. Gua orang Islam. Enggak, dan lu denger enggak dia ngomong? Assalamualaikum. Assalamualaikum tuh udah ya. kan. Insyaallah. Insyaallah. Iya, dia bilang insyaallah gitu. Jadi dan gua senang. Dia ikut agendanya Erik Ten Hag. Jadi player of the month, jadi man of the match nggak pernah bilang insya Allah nggak ada. Mampus lu kena 4 tahun sekarang. Nyesel apaan lu? Bang katanya, Manchester United akan menyesal melepas saya. Enggak lah, nyesel kami harusnya dari 2 tahun yang lalu kami lepas. Gara-gara Ramon anjing. tapi gue senang tuh yang dia juga bahkan menyelipkan bahwa the whole dressing room, the whole is behind Erik Ten Hag. Yes. Makan tuh, out mulu lo. 50%. Begitu, gue seneng tuh yang kan gue ngikutin twitternya si Stratford End tuh, United Army, Red Army. Langsung mereka tunjukkan video bahwa Ten Hag Red Army, makan lo tuh. Ten Hag itu yang orang lokal sana. Makam sih pak. Yang benar-benar buang duit sebulan. Sebulan tuh bisa 4 juta 5 juta loh ya buat tiket MU. Tiket gitu termurahnya kan lo tau sendiri. 600-700 ribu. $40, gitu, 40 pound sterling itu udah paling murah. 800 ribuan, kalau kali 4 ada 3,2 yang dia spend, sementara lu cuma ngabisin 25 ribu sebulan anjing. Kalau ngambilnya pakai yang video. Ada tuh yang tadi tuh ada yang nimpalin tweet gua gitu ya, terus iseng gitu dilihat. Buset, nontonnya bajakan semua anjing, bahasa Arab kayak gitu linknya. Itu makanya. Itu masalahnya dia nonton terus dia foto gitu ya, terus dia post, ya kan lu tolol ya, kan ketahuan ya. Emang kalau otak kurang doon sini nggak ketolong lagi udah. Otak kurang doon tuh yang kayak bilang Manchester United sama kayak Villa zaman dulu. Betul dong, itu kau yang bodoh. Enggak lah, bodoh lah kau sebelum staff. Ya iyalah bodoh. Oh ya karena 2 kali juara Champions. Nah kelihatan yang bodoh siapa kan? Tetap nggak sama, kita baru 1. Villa baru 1 juga, 81. 1 yang 2 Forest. Makanya gue bilang, kalian kalau masih dengar Patrick di Twitter, lama-lama kurang otak kalian, betul? Di Mari bilang, tapi mana pula kita dibilang sama dengan Villa prestasi kita? Ya sama lah. Enggak lah, Champions League aja rupanya. Lah, Premier League kok cek nggak jauh beda, 7 apa 6. Villa kok pikir berapa? Eva? Ya sama. Mana pula? Jadi gantian kan kali ini aku yang ngecek. Lagian kalau Eva cuma selisih 2-3 itu mah bukan ukuran lah. Lagian aneh-aneh aja Patrick gitu. United itu dianggap besar saat itu karena menjadi klub Inggris pertama yang juara Champions League. Kemudian pemainnya yang mendapatkan Ballon d'Or. Ada 3 tuh malahan. Best, Dennis Law juga pernah gitu. Kalau Dennis Law ingat gue Dennis Law pernah. Bobby Charlton gitu loh. Jadi kalau lu bilang prestasi, ya sebenarnya nggak jauh beda sama Villa gitu loh, sama-sama baru sekali juara Champions League. Ini post Fergie ya kita cerita ya. Gitu. Kalau gue bilang iya sama, nggak apa-apa, iyain aja gitu-gitu, udah gitu loh. Nggak usah tapi pas dia bilang duit Arab, nah itu baru jadi elunya tolol gitu. Sorry duit Amerika dia bilang gitu. Itu baru lu tolol. Tapi kalau prestasi ya iya, berapa kali FA Cup? Enggak lah. European Cup-nya mereka justru ketika Sir Alex Ferguson udah datang. 8182. Sir Alex datang 86, bodoh. Emang iya 86. 86 datang. Oh iya 86 betul. Nah, kau pula mau bertekak sama aku. Bagusan, Cek.
bagusan Villa malah. Nah, makanya Winners Cup dia udah ada. United Winners Cup baru 91. Aku padahal gue setiap take Porosaling selalu janji gue nggak mau marahin Patrick. Tapi lu lihat kenyataannya, Villa tuh dapat Winners Cup, udah dapat Champions League, berapa kali juara Liga tuh Premier League? 7 kali. Kau lihat tuh FA Cup berapa kali kau lihat? 7 kali. Sama. Iya, walaupun 7 kali itu tahunnya sebelum milenium ke-19 ya, sebelum 19, tapi gini. Ya tetap dihitung gini. Gitu loh. Mereka juga juara Liga di angka depannya itu masih 1-8. Iya itu dia di abad ke-8 abad 18 gitu kan. Jadi maksud gua tapi kan ya tetap aja itu tercatat sebagai juara di kompetisi tertinggi di Inggris gitu loh. Kau pula lah. Jadi kalau sebelum post Fergie ya sama, Villa 7 kali, United 7 kali. Betul. Karena setelah Fergie baru dapat 13. Betul. Makanya jadi kendek darah. Jadi benar aku bilang, kalian di Twitter masih dengerin Patrick, lama-lama berkurang, ya, betul, berkurang. Dengerin gua ngasih fakta, Pak. Fakta apa? Marah-marah. Oh, enak aja lu nyaman. Ya iyalah dikatakan dapat uang dari Amerika segala. Yang lu sorot tuh disamain sama Villa lu marah-marah. Enggak dong, gua sorot 1-2. Les aja lu kayak bajai. Balik lagi ya, ini episode Maguire ya. Ya. Gitu. Jadi gue berharap besok lawan Bournemouth gitu ya. Gak apa-apa United mau diserang 7 hari 7 malam. Ya gue pengen, maksudnya, men, kepantasan dia, men, sebagai player of the month, men. Enggak juga gitu. Enggak kayak gitu juga. 7 hari 7 malam enggak. Gak usah 7 hari 7 malam, Wat. 30 menit kalau kita di Darderdor juga kebobolan. Kemarin Chelsea Mudrik satset emang gol. Mudrik kan? Mudrik. Tapi kena tendangan pelan Cole Palmer anjing. Sebel gua. Ada itu yang Mudrik yang bawa ke depan. Gue tuh udah ketakutan tuh. Ini beneran nih kejadian. Gak ada kawan. Itu kan gila kan gak ada yang support gitu seingat gua gitu. Tapi Bruno sprint. Gila. Tapi penalti gimana Mas? Gua nggak nonton. Hah? Nggak ada penalti di tempat gua. Nonton highlight. Nggak ada penalti di tempat gua. Kalau highlight memang nggak ada. Nontonnya di TV One. Ada apa penalti? Masa? Serius. Terus yang ngambil Bruno. Masa? Nggak mungkin. Editan. Gol. Di tempat gua nggak ada. Editan itu udah pasti lah. Editan. Tapi kalau misalnya gimana penalti? Roberto Baggio pernah nggak gol di final Piala Dunia loh? 94. Ya, 94. Maradona pernah nggak gol loh penalti? Ronaldo 2008. CR7 final Champions League nggak gol loh. Hah? Coba. Jadi nggak gol penalti itu Bang, bukan. pentasnya agak beda ya, Bang ya. Yang satu di liga, yang dua lagi itu kompetisi dunia, Pak. Lah, justru lebih berat dong tekanannya final Piala Dunia. Ya iya, makanya lebih berat daripada makanya jadi kenapa kalian mesti bela kali lah si Bruno ini. Kenapa mesti kalian ributin? Hah? Kok bela terus Bruno? Kenapa mesti kalian ributin? Enggak, gue nanya aja. Coba sebut pemain mana yang nggak pernah gagal ambil penalti. Coba lah sebut sama gue. Untuk musim ini? Enggak. Kan gue bilang Baggio pernah gagal, Baresi pernah, Maradona pernah, Ronaldo pernah. Coba sebut siapa pemain yang Lampard. Willian udah ada belum? Udah pernah gagal ya? Willian. Firman Utina. 2010. Ya, yang paling mendekati sih inilah bek kiri kita dulu. Firman Utina. Final AFF, Patrick bodoh, nggak ngerti. Final loh itu. Jadi coba sebut siapa sekarang? Sebut. Mau tahu. Ya. Gak usah kalian gitu kali sama Bruno. Bela kau aja terus. Bela kau aja terus. Anjing, emosi gua. Sebenarnya nggak usah kau bela kayak gitu. Kau harus akuin juga kipernya kemarin bagus. Udah gitu aja. Oh enggak. Penalti itu bukan masalah kiper bagus juga kadang-kadang. 50-50. Bagus sama hoki beda dong. Ya maksudnya bagus lah. Kan kau bilang nggak mau bilang bagus. Jadi gua arahkan ke hoki. Gua nggak perlu diarahkan. Gua sih konsisten kan jadi orang kan lu tahu. Kalau gua bilang penalti Bruno Gal, emang kenapa? Gua nggak nonton. Penaltinya nggak ada di TV gua. Mau apa lu? Nggak ada. Kenapa kalian maksa? Logonya yang mana, Pak? Kan TV-nya bisa dicepetin ya. Oh, dicepetin, di fast forward. Nggak ada. Itu Martial penalti juga sebenarnya menurut gua agak rancu sih. Bolanya udah lepas. Oh ya, Anthony. Iya, Anthony itu kan bolanya udah lepas kan. Maksudnya bolanya udah didorong duluan. Cuma memang apesnya pemain Chelsea kemarin memang injek, Pak. Ya. Enzo gitu loh. Karena
ya balik lagi ya perspektif wasit, karena bisa dibilang yang dijadikan penalti itu kan lebih besar peluang untuk bikin gol kan sebenarnya kan. Ada peluang lebih besar untuk membuat gol, lu gagalkan dengan pelanggaran ataupun handball kan gitu sebenarnya logikanya ya. Kalau Anthony kemarin kan bolanya udah didorong sana dan pemain United gak ada yang terima loh di situ. Gitu. Kecuali pas bola masih di kaki, nah itu sangat jelas menurut gua itu memang agak harsh sih menurut gua buat Chelsea-nya ya gitu. Tapi ya udah adil dong, Bruno tuh sportif kok. Kayaknya nggak pantas nih gue dapet gitu. Oh, mulianya di situ. Itu baru ada di TV gua. Kemarin, oh yang itu ada. Ada. Oh iya. Jadi kemarin ngasih bolanya ke Rashford supaya naikin mental. Iya. Sebagai kapten harus ngangkat iya dong. mental. Iya. Lah ini. Tapi nanti dibilang gini. gini. Kalian bayangin ya. Bayangin dulu. Kalian coba ya duduk tenang-tenang berpikir dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Apabila semalam kemarin itu penaltinya gol, besok ditulis media penalti haram. Oh gitu. Penalti kontroversial. Ya, pemikiran dia ya. Penalti kontroversial memenangkan United melawan Chelsea. Ada gorengan loh media. Media lagi takut-takutnya nih, Bang. Ini kalau kemarin gol gue bilang. Nggak berani nulis juga, takut di ban. Oh, ya yang Indonesia. Emang bisa di ban sama Ten Hag? Indonesia nggak dibaca. Ya maksudnya coba kalian pikiran, kalau itu gol, kemarin media keluar nih judul besok, penalti kontroversial Bruno Fernandes membawa United meraih 3 poin. Ini nggak enak banget bacanya. Tapi itulah gue seneng ya lihat media Wakanda nih ya. Indonesia aja udah bilang mau supaya bukan Wakanda. Media di Inggris di ban sama Ten Hag masih bisa jadi headline buat jualan. Ini daftar media yang tidak diizinkan. Ya karena kan mungkin tidak semua mendapatkan informasi itu, Pet. Jadi gitu ya wajar dong kalau media sini memberitakan. Karena kan beberapa mungkin yang nggak pintar bahasa Inggris. Oh gitu. Ya kan. Yang kayak kemarin ya, takutnya nanti di terjemahan. Betul, beda. Jadi ya wajar kok itu wajar. Tapi maksud gua kalau penalti Bruno nggak gol tadi, menurut gua ya, lu bayangin aja headline hari Kamis kemarin nih. Penalti kontroversial Bruno Fernandes membawa United meraih 3 poin. Manchester United menang karena penalti kontroversial. Nah, iya, gila. Dapat makanan itu ikan-ikan. Jadi Bruno itu menurut gue emang ya jiwa udah besar aja. Udah mikir jauh dia ya. Iyalah. Oh, perintah dari Ten Karena Hag, gini, media nggak boleh dikasih makan. Media nggak boleh dikasih kedua. Suasana kondusif aja gitu loh. Iya. Ya. Udah, Wat. Aman kan? Aman. Jadi setelah episode kemarin kau kasih matematika, ini gua anggap aman, Wat. Kemarin matematika kan, sekarang sosiologi. Iya, jadi itu yang mesti kalian pikirkan. Jadi nggak semua penalti itu. Paulo Di Canio nggak mau lo ngambil penalti, nggak gol lo dibikinnya dia. Ada jadi disorot orang. Penalti Paulo Di Canio nggak gol. Sportif, men. Gitu ya. Iyalah. Oke. Udah kelamaan kita bahas penalti yang nggak ada di TV. Nggak jadi emosi, katanya gue dibilang nggak ada di TV, dipancing. Gila, gue udah nggak mau bahas penaltinya. Gue tadi udah mau cerita cuma Maguire doang gitu. Jadi balik sportsmanship-nya Bruno tuh tinggi. Gitu ya. Iya. Men dia bisa sprint men dari ujung kotak penalti Brighton sampai ujung kotak penalti. Kok Brighton? Iya kan stadion yang satu lagi dia sprintnya jauh. Dia Dia sprintnya jauh loh. Dari Brighton ke Stamford Bridge ya, Iya. Bang ya? Enggak dong, Brighton sampai Old Trafford dong. Oh ya ke Old Trafford ya. Oh iya. Jauh loh dia sprintnya. Oke. Cuma untuk supaya tim ini nggak kalah, nggak kebobolan. Iya. Itu juga nggak kalian apresiasi udah. Jadi gila. Brighton ngapain, Bang? Ya nggak tahu loh, nggak semua urusan dia lah aku masih tahu. Kau pun kadang-kadang kacau kali Patrick ini. Jadi bagus itu bro. Aku nggak mau bahas penalti, kalian bahas penalti. Oke. Yang emosi aja. Oke. Aman ya. Aman. 3 poin 3 semua, poin, everybody aman. happy. Gila, sejelek-jeleknya musuh kita cuma terpaut 3 poin ya, Pak, sama tetangga ya. Bangke. 2 minggu lalu juga sejelek-jelek musim kita 6 poin ya dari puncak. Habis itu dibantai lo sama Newcastle. Kardus. tapi kan ini... kita matematika lagi nih. Nah. Oke. Ya, matematika ya. Ya, yuk. Newcastle lawan MU. Kalah 1-0. MU lawan Everton. Menang 3-0. Everton Newcastle. Berarti Newcastle menang. Lah, kan Everton menang 3-0, bodoh. Kan Everton kalah sama kita 3-0. Kan Minpor aja udah sampai yang itu yang kan. mana nih? Everton Newcastle. Everton Newcastle.
Ah. Menang Everton, kok nggak tahu ya iya. Cardos? Oh enggak, Newcastle Everton 3-0. Terus? Everton Newcastle. Ya, Everton Newcastle. Nah, berarti harusnya MU lawan Newcastle menang Oh iya. di laga ini nanti ya putaran kedua. Oh. Putaran kedua menang. Berarti kita akan menang. Iyalah, lah kan Oh. kalah nih. Kalah berapa kita Mahat? Newcastle bisa bikin gol nggak ke gawang MU? Bisa. Berapa? 1. 1. Bisa bikin gol nggak Newcastle gawang Everton? Nggak bisa. Nggak bisa. Everton bisa bikin gol nggak ke gawang MU? Nggak bisa. MU bisa bikin gol ke Everton? 3. Menang. Ya udah. Heeh. Putaran kedua. Catat tanggalnya ya. Iya, oke. Menang. Kejauhan Bang, yang besok aja Bang. Oh, yang besok. Oh, Bournemouth ya. Oh, Bournemouth Bournemouth aja kayak dulu. tadi gue bilang. Gua ingin Matematikanya dulu, Bang. nggak ada. Matematikanya. Gua nggak lihat. Gua lagi nggak pegang data. Tapi yang jelas Bournemouth itu 2 match terakhir nggak kalah ya. Lagi menang. Ya makanya kan 2 match terakhir kalau nggak salah ya. Kemarin lawan Palace menang. Ya, lawan Palace kan menang tuh yang midweek ya. Itu mereka namu lagi. Kan mereka namu lawan Palace. Palace tuan rumah loh. Iya. Iya kan? Palace tuan rumah kemarin. Jadi lawan Bournemouth besok, ya gua benar-benar gua kepengen ngelihat Harry Maguire memimpin barisan pertahanan MU. Pengen banget. Maksudnya lu nggak akan ngerasa happy ngelihat back lu bisa menghalau gempuran serangan lawan. Senang dong. Ya makanya. Back gua bisa menghalau. Iya. Kiper gua. Ya benar, lawan Palace dia namu kok menang 2-0. Maguire mau bagus, mau apa? Ujung-ujungnya. Ya ini kan benar gue bilang, maksudnya Bournemouth itu 4 partai. Bournemouth lagi bagus-bagusnya. Oh, matematika kita sekarang boy. Wes, jadi. Bournemouth lawan Palace menang Bournemouth. 4 partai terakhir Bournemouth nggak kalah. Ya. Dengan hasil, ini dengar baik-baik ya. Bournemouth Newcastle. Menang Bournemouth 2-0. Oke. Ngeri nggak lu udah? Lu udah ngeri harusnya di sini nih. Iya, bisa. Harusnya lu udah jiper Bisa nih, loh. ya. Bournemouth lawan Sheffield United Bournemouth 3-1. Oke. Sheffield berarti lebih jago daripada Newcastle. Yes, bisa bikin gol. Bisa bikin ya. gol. Bournemouth lawan Good Evening. Aston Good Villa. Evening. Villa. Seri 2 sama. Oke. Oke. Terakhir Crystal Palace Bournemouth Dibantai. menang 2-0. Ya. United lawan Crystal Palace kemarin kan? Kalah 1-0. Itu di kandang loh. Jadi gua nggak mau hitung dulu nih nanti. Gua mau yang lawan Newcastle, men. Newcastle tidak bisa membuat gol ke gawang Bournemouth. Ya, oke. Oke. Berarti kita kalah. Iya, makanya gua Bournemouth bisa bikin 2 gol ke gawang Newcastle. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Man United Ya. dengan Rashford dan Martial. Oke. Tapi masalahnya besok dua-dua itu nggak main lagi. Cuman kalau ini gue mau ajak kita taruhan lagi nanti impas jatuhnya gue. Karena gue juga nggak yakin. Karena bukan apa-apa. Bournemouth, kemarin kan gue nonton nih highlightnya Bournemouth semua nih. Ya. Emang lagi bagus-bagusnya banget, Pak. Kan aku bilang 4 match. Menit-menit Gue ingat tadi terakhir. 2 match terakhir. 4 match terakhir mereka nggak kalah. Dan itu rata-rata mereka tuh yang kayak 2 sama itu juga Lawan Villa, iya. Last minute minute golnya, menit ke enggak, gue ya golnya Oli Watkins tuh menit 90. Kalau Iya. enggak kalah itu Villa. Iya, makanya. Jadi lu bayangin nih, Newcastle tim yang gawangnya tidak bisa dibobol oleh MU, bahkan dengan kiper cadangan ya. tidak bisa dibobol 2 kali oleh Bournemouth. By the way, kemarin Newcastle berapa skor? Kalah. Kan Newcastle Everton kalah 3-0. Oh iya. Itu kan kipernya si Dubravka ya? Iya. Makanya dijual balik sama MU. Dibalikin, Bukan, Pak. dibalikin, Minta, dibalikin, ya minta. dibalikin. Balik lagi. Jadi lu bayangin ya, lu siap-siap aja nih Sabtu besok yang udah yang udah registrasi nobar, mampus duit lu nggak bisa refund, ya. Nggak bisa refund ya. Gitu. Jadi lawan Newcastle, Bournemouth bisa bikin 2 gol. Kosong. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh barisan penyerang United. Ya, Bang. Faktor X-nya ya yang kemarin, Bang. Tapi kan kita matematika nih, Bang ya. Iya. Kita nggak mau lihat faktor X ya. Enggak dong. Oke. Gitu loh. Demikianlah menurunnya drastis kualitas bola salam di 2 episode terakhir. Jago Bournemouth. Gila, nge-reviewnya pakai matematika gini lagi. Ya oke. Kalah ya, Bang ya? Kalau menurut gua sih menang Bournemouth. Menang Bournemouth. Iya. Oke. Jujur, Iya. gua nggak ngerasa menang, tapi kita juga nggak bisa menang. Jadi seri, Bang, kalau menurut gua. Oh, oke. Karena ngelihat dari performanya Bournemouth. Tapi ada faktor X yang bisa bikin United menang.
Bruno. Bukan, gua nggak segitunya ngejilat Bruno, Oh, bukan iya, kayak iya, politisi iya. gua. Udah, anjing. siapa Bang? Gua bukan kayak politisi yang Oh, habis iya, iya. bilang ini mandi lumpur, besok bilang ini. Enggak, gila apa kok? Enggak lah, gua Tai lah. bukan politisi. Faktor X-nya adalah Faktor X-nya? Martial sama Rashford. Bang, gua pulang duluan ya Bang. Lu kenapa jadi gila? Enggak, faktor X Martial sama Rashford. Kalau mereka nggak dimainkan, itu Oke, akan cepat belum kali. selesai. Oke. Cepat kali emosinya Emin Por ya. Hah? Guys, lu punya, gua kasih julukan baru nih buat Fuad ya. Rajangles.com. Salah ngomong. Sorry. Nggak salah ngomong. Gua nggak mandi Chelsea lumpur. jadinya. Aduh, itu kocak sih, itu keren sih ngelesnya. Gue suka itu. Nggak cuman, memang kalau lu lihat performanya Bournemouth di 4 pertandingan terakhir ini, Yes. luar biasa sih Pak. Gua nonton highlightnya Nggak juga. kalah. Luar biasa. Nggak kalah. Bournemouth itu kalah sama City 6-1. United berapa? 6-0. Emang iya ya? Musim lalu. 6-3. 6-3. Sorry. Ya berarti ya kalau itu hitungannya sih United bisa menang lah. Bisa. Kalau itu hitungannya ya, Iya. karena United bisa bikin 3 Bikin gol tiga ke lawan gol. City. Bournemouth cuma 1 ya. Iya. Itu juga yang bikin gol Martial loh. Lu bayangin, sekelas Martial yang dianggap anak bohong bisa bikin gol ke gawang City. 2 lagi. 2. Iya. Apa nggak hina banget itu pertahanan? Udah 6-0 juga nih mau ngapain ya? Gue curiga Martial ada main itu. Gue bayar. Udahlah, tolong lah guys. Kan kalian kan dendam nih, biar naik nama aku. Iya, tolonglah. Siapa tahu musim depan Bayangkara mau 5 miliar setengah musim kan gitu. Oh, jadi 5 miliar? Raja Nainggolan kan 5 miliar katanya Iya. setengah Oh, iya. musim. Setengah musim. Iya. Dalam kondisi cedera? Untuk 13 match. Dalam kondisi cedera? Oh, gua nggak tahu ya kalau itu ya. Gua nggak tahu. Jualan Tapi- baju juga. Emang laku bajunya. Ya kan nggak tahu, mana tahu. Itu kalau laku jadinya baju dinas. Oh iya. Jadi baju polisi namanya sini Kau berarti kan sih, Le. R Nainggolan gitu kan kalau polisi gitu. Cepet kali lah kau ngambil kewarganegaraan Belgia. Kalau nggak kan bisa dapat pangkat di sini langsung. Macam Deddy Corbuzier. Yoi. Iya, oke. Gua nggak berani ikut-ikutan. Balik lagi. Oh yang Ten Hag. Manager of the month. Manager of the month. Oke, sekali lagi Congratulations. berkat surat yang kami kirimkan 4 episode lalu. Surat terbukamu ya. Ya oke. Men, Porosal ini kan ditonton Iya. sama orang itu. Nah, mereka tahu mana fans yang tulus, mana Iya, yang iya. Agnes Mo, mana yang fansnya Raisa, mereka Iya. tahu. Gitu loh. Oke lah. Iya kan? Ten Hag, congratulations. Manager of the month Congratulations, for ya. November. So, Berarti udah 2 ya? gini, dari kami Nunggu Garnacho fix ya? Garnacho udah dapat lah itu. Sama Onana ya. Onana, ya. Enggak. Jadi gini, menurut gua gini ya. Jadi Ten Hag ini kan udah terpilih sebagai manager of the month. Jadi udah nggak ada itu kehilangan suara kepercayaan 50%. Ya, Itu siapa sih yang ngomong? 100%. Nggak percaya orang-orang anjing kok bisa kepilih dia itu. 100% mereka nggak percaya ini. Kayaknya 2 episode dia nggak makan obat dari guys. Nggak percaya. Beda ya. Percaya dibilangin. Nggak, tapi yang bilang bahwa yang ngebocor ini yang gue masih penasaran siapa sih? Walaupun kemarin kan Nemanja Matic juga ditegur sama Gary Neville ya. Yang setelah Nemanja Matic membuktikan membongkar Mengasih tahu bahwa yang paling sering Pogba telat sama Pogba sama Sancho paling ya. sering. Gary Neville langsung bilang itu kita udah nggak ada itu istilahnya kita bocorin ke media apapun. Ya nggak boleh juga sebenarnya. Kalau lu mau jadi whistleblower ya sekalian aja, lu Semua, sebut sekalian. gitu loh. Itu sih. Tapi ya udahlah ya, itu gue sih nggak mau menyorotin Nemanja Matic. Gue sih balik ke Harry Maguire sama Ten Hag. So Sabtu besok gue mau ngeliat racikan Ten Hag Oke. yang paling mantap, Oke. ya kan? Tapi yang kalah. Kan belum main. Ini kan tadi matematikanya ya Matematikanya berat. kalah. Kalau hitungan matematika sih kalah nih MU gitu karena Tapi minimal walaupun kalah kok kasihlah yang terbaik. iya, racikan makanya gua. racikannya itu gue mau ngeliat. Jadi gini, akhirnya gue menyadari ngelihat kemarin Scott McTominay itu top skor United musim ini loh. Iya. Bangke 5 Empat. gol. 7 Berapa? total. Oh, competition. IPL dia 5 loh. IPL IPL 5 dia. 2 lawan Gila, saingan dia Erling Haaland, men. Untuk Golden Boot. 2. Iya kan? 2 kemarin 2. Brentford 2. Dua. Satu lagi kan ada Satu lagi yang siapa? lawan si ini siapa? Oh Fulham. iya, game setelahnya. Game sebelum-sebelumnya apa-apa Iya, gitu. setelah Iya. itu, iya. Scott McTominay itu 5 gol udah. Iya, iya. Dia saingan sama Haaland sama Oli Watkins. Iya.
betul lagi. Amerika. Betul lagi. Gila loh, kebayang nggak? Hah? Jadi kalau dibikin Gila ya, kamu sebenarnya MU ini gila. Iya. Champions League si Højlund. Højlund 5 gol. Di Premier League McTominay 5 gol gitu ya. Nih ya, gue liatin ya. Haaland itu 14 gol. Jadi kalau lu buka daftar top skor, ada Haaland 14 gol, Mo Salah 10 gol, Son Heung-min 9 gol, seturun Joe McTominay 5 gol. 5 gol itu berarti dia sama dengan Leon Bailey. Nggak usah kau pikir tuh, Gakpo. men. 5 ke 14 cuma beda 9, men. Jauh Ya, itu dikit. Men, kalau rata-rata dia bikin 2 gol, cuma 5 pertandingan dia bisa ngelewatin Haaland. Haaland udah berapa match nggak bikin gol? Coba gue tanya. Iya, betul. Hah? City udah berapa match nggak menang? 4. 4. Makanya kan tiba-tiba kemarin gue seneng tuh Seri kalah. nggak Pitbull nge-tweet gue sampai ketawa tuh. I love my team, tapi kayaknya nggak etis banget gue ngelihat kita semain seburuk ini aja cuma selisih 3 poin dengan mereka. Kardus Pitbull. Ini ya, 2 gol Brentford, 2 gol Everton, 2 gol Bournemouth, 2 gol nanti Luton pas away. Oke. Ya. Oh Luton, home. gampang. Luton Away kemarin dong, kita main ke main perumahan kita. makanya 2 gol Sheffield United udah 8. Pak, lawan Luton beda hati-hati 1. Pak. Kenapa? Nggak gampang. Kenapa? Nggak gampang. Kenapa? Butuh menit terakhir banget untuk bisa bikin gol keempat. Oh ya, tapi itu determinasi namanya. Yoi. Liverpool, mantap. Itu gua Kok respect. Liverpool sih? Arsenal kemarin, Rice. Arsenal Liverpool kemarin lawan siapa sih yang tren? Oh, Fulham 4-3. Ya, Declan Rice. Declan ya, Rice kemarin. Declan Rice 4-3 kan. 90 plus 7, ya. Dan ya mental Arsenal logis sih. Musim ini udah 3 kali berarti kok. Seingat gua dia bikin gol di mental, menit akhir. ya, gue setuju dengan komentatornya kemarin ngomong. Iya. This is the mentality of champions. Oh iya. Ini Itu yang betul. terjadi sama Liverpool pada musim 2019-2020. Sering banget mereka menang menit-menit terakhir. Yang paling gue Menang, ingat tuh iya. lawan Everton apa lawan Villa, golnya si Trent kalau nggak salah atau si Andy Robertson. Itu gol kemenangan Liverpool tuh menit-menit akhir. Kalau ini mereka, sempat ketinggalan mereka gitu. konsisten, musim ini bisa jadi sih juara. Iya, bisa. Gua ada Iya. pemikiran gue ke sana karena Iya. kelihatan nih udah beberapa kali bad Ya, game plus juga lu ya bisa menang. plus lu lihat kan kompetitornya pada kepleset. Yup. Ya lu siapa yang nyangka City bisa 4 match itu nggak ada menang. Kemudian mungkin Spurs. kena juga mental, Pak. Kenapa? Menang pun kita di atas pun kita kena 115 ini degradasi juga. Enggak ada urusan, mereka mah nggak tahu malu itu. Oh gitu ya, nggak Gitu. tahu ya. Kalau gue justru ngelihatnya penurunan penurunan performa beberapa kompetitor yang bisa menjadi menjadi sebuah keuntungan bagi Arsenal. Karena bisa dibilang sekarang practically cuma si Liverpool doang nih yang paling dekat sama dia. Ya itu juga kan kemarin ugly win tapi it's a win. Iya, kan? it's a win gitu loh, maksud gua. Tren Mau adu menit win segala terakhir macam juga itu. gitu. Plus si Spurs yang siapa sangka si Ange itu 3 bulan berturut-turut ya dapat Iya, kemarin. Major of the Month, 10 match tak terkalahkan. Kemudian gua sama gitu, once pada saat dia match pertama lawan Wolves kalau gua nggak salah yang tanpa si Madison sama Van de Ven. Itu Iya, ngaruh iya, banget. iya, bener. Kosong banget itu back tengahnya. Ben Davies tuh abis, nggak sanggup. Jadi kalau Madison menawarkan sisi kreativitas, Van de Ven tuh menawarkan kestabilan di bawah. Ya, Apalagi betul. dia sempat Setuju, main sepakat. tanpa 2 back tengah kayak Cristiano Romero sama dia kan. Itu benar-benar dadakan gitu. Tapi di luar itu ternyata mental. Masalahnya lu udah unggul loh berapa kali. Iya. Lu udah unggul tapi kehilangan berapa? 16 poin apa 21 ya? Ya, kemarin, mulai dari kemarin dari Wolves kan, dari Wolves juga udah winning menit 1-0. position kalau gua nggak salah gitu. Wolves juga kan Iya, udah Wolves 1-0 jadi kosong, kalah terus 2-1. Iya. 3 kekalahan tuh Udah unggul ya. Kalau nggak salah gua kemarin sempat baca tuh 15 poin gitu, kehilangan 15 poin dari winning position lah gitu. Nah, balik lagi lawan Chelsea kemarin, gue sangat suka penampilan United di babak pertama. Itu gue Iya, bilang itu enak banget. Full of determination. Gue honest to God ya, gue mendingan kayak Garnacho kemarin, walaupun banyak yang protes kan, Nggak istimewa kok dia. Bukan masalah Iya. istimewa, walaupun Iya. dibilang orang nggak gol apa Etosnya, etos kecil. etos kerja. Cuman bagi gue, Iya, mendingan itu- kayak gitu daripada iya, lu gocek-gocek itu kehilangan etosnya bola. kan, iya, gitu. Nggak, bukan masalah etosnya aja. Daripada lu gocek-gocek kehilangan bola, Iya, yang kayak dilakukan iya, Rashford, iya, mendingan iya. kayak gitu, take your chance. Ya, Patrick ini udah benci banget sama Rashford. Kita sekarang ya pokoknya sematkan aja, dia udah benci sama Nana, sekarang udah benci Rashford. Nggak apa-apa. Iyalah. Iya, emang jahat Udah banget hater ada gua. fans bola kayak gini, haters banget. Nah, kemarin tuh gue sempat nonton yang United sama Chelsea itu, gue sempat berpikir anjing ini game antara dua tim lawak ini kosong banget tengahnya dua-dua anjing. Iya. Cepet banget kayaknya bola tangtung nyampe kotak penalti gitu loh. Makanya babak pertama cuma 1-0 aneh banget.
Aneh banget. Tapi sempat kan ada momen di mana United 22 touches in opposition box. 22 berbanding cuma 2 apa 6 gitu Chelsea-nya. Gitu loh. Bahkan Garnacho kan kita shot attempt 18. Babak pertama 18 banding 2. Total 27 kalau nggak apa 28 ya, 28 ya. 28. Maksud gua. Dan di babak pertama itu aja kan menit awal Garnacho tuh udah syuting yang di tepi sama si ini kan siapa Sanchez kan gitu. Iya. Jadi maksud gua walaupun anjing ini game antara dua tim karena kayaknya tim bodoh-bodoh kalau aku bilang. Dia Tengahnya tuh kayak mau bikin iya, gol dia gitu. nyerang dua-dua nih kayak mau bikin gol Iya. gitu loh. Jadi kan emang kayak bodoh-bodoh aja gitu ya. Makanya posisinya di bawah Bang 10. Kosong gitu tengah. Jadi perjudian menempatkan Amrabat sendiri tuh gila, itu high risk. Sebenarnya bukan risk perjudian banget, jatuhnya kalau kita ngelihatnya dari sisi itu berarti udah gak perjudian. ETH udah nganggap, alah udah main aja kau di tengah, nggak ada lawan kau di tengah. Enggak lah, Enzo sama Caicedo kan sebenarnya bagus. Tapi, nah ini lagi balik ke Scott McTominay. Mungkin Ten Hag ngelihat ini orang, ya kayak tadi yang gue bilang dia cuma berapa kali nyentuh bola dibandingin sama Onana waktu lawan Newcastle, gitu ya. Ternyata memang dia lebih punya insting ditaruh sebagai shadow striker menurut gua. Ya pokoknya memang lu banyak bergerak di area-area situ aja gitu. Bahkan kan ya mungkin ya Højlund nggak dapat juga situ gol keduanya dia ya, itu karena benar-benar dia masuk dia potong gitu Kan kan. gara-gara Bapak Bruno juga. Oh iya boleh dari dia lah gila. Gila kok. Direbut juga. Apa Iya. di TV kau juga nggak muncul? Gila kok. Itu karena Bruno lah. Bruno ngasih asis segitu bagusnya nggak gol disundul sama dia ya. Iya. McTominay itu Pak. Kan dengki banget kan pemain MU ini sama Bruno. Gue curiga emang pecah ruang ganti. Itu prosesnya bagus banget. Aduh, di crossing gitu sama Bruno dia sundul ke kiper. Jadi kalau ada keretakan ruang ganti gue mulai percaya. Itu ya Pak ya. Iya. Pak, gini Pak. Penonton Poros Salang itu yang lama-lama Iya. memang udah pinter-pinter Pak. Iya. Yang baru-baru nanti kau diambil kata-kata itu. Kita lagi nanti yang capek ngadapinnya. Bagus banget tuh crossingnya loh, Crossing crossing. Garnacho masuk. Iya. Iya. Kan kurang, makanya gue bilang, men, ya gue yakin banget ada perpecahan di ruang ganti United. Bruno. Iya, pada kayak nggak orang nggak sama suka sama ya? Bruno karena mereka nganggap nih kapten yang cengeng apa gitu loh. Men, kalau tim ini bekerja solid ya, nggak akan mungkin tuh Bruno lari dari Brighton. Tapi kemarin ada loh yang Bruno ngomel-ngomel terus diingetin. Gue lupa siapa yang ngingetin ya. Terus Bruno langsung Men, gini ya, kalau tim itu bekerja sebagai satu unit yang solid, nggak mungkin tuh Bruno lari sendiri ngejar si Mudryk. Nggak mungkin. Itu yang lain kan kayak, ya udah lo kejar aja sendiri. Kejar aja, dapat nggak? Mampus Dapet. kau. Iya, kayak gitu kan. Masa dia ngejar dari ujung sana? dari mana dari dari Brighton ya. Kenapa Amrabat nggak mau ikut ngejar? Kenapa McTom nggak mau ikut ngejar? Amrabat takut, anak baru Pak. Maka McTom kenapa nggak mau ikut ngejar? Kan dia ya oposisi Pak. Makanya jadi gua rasa benar ini isu ruang ganti nih. Mulai ada yang nggak suka sama kapten. Aduh, Tuhan, ini peran gua kenapa dia ngambil ya? Baik lagi ya Chelsea itu gue bilang ini lawan tim bodoh-bodoh nih dua-dua. Ngeri banget. Mudryk tuh 2 kali babak pertama seingat gue ya. Sekali yang dari salah passing Amrabat, sekali lagi emang dia dapat Yang dia gitu dapat ya. di bawah. Sama Jackson. Sama Nicholas. One on one. Gini. Kalau Nicholas Jackson tukar Martial gimana? Masih mendingan Jackson kayaknya. Sama aja lah. Cari yang bagusan dikit apa? Ya kan mesti apple to apple. Masa kau mau nukar lumpur sama emas? Apple to apple mending. Iya betul juga ya, gaji paling tidak turun. Nah, iyalah. Gila. Jadi kelihatan jago. Iya. Onana kelihatan jago loh. Tai, udah kelihatan jago. Haters. Kok Palmer tuh lu tanya. Haters. Men, apa perasaan yang ngegolin gawang klub idola dia dari kecil ya? Yoi. Dia cuma 5 Enggak. gol. Iya, kok sampai hati kok Palmer. Sebenarnya dia nggak mau bikin gol bang. Cuma kipernya bodoh. Mau kipernya yang bodoh. Lu lihat ya, itu tendangannya sumpah ya. Memang keren Pelan, sih. ya Keren, placing keren sih, Mang placing Ujung. banget Ujung. Pelan gitu. Cuma pelan. Kipernya lompat. Kipernya lontong. Enggak, tapi kalau gue masih kepikir jadi ya, iya ya kayaknya ini kenapa Bruno sendiri yang ngejar ya? Ini berat nih jadinya gue. Aduh teorinya sih buat makin lama makin liar pak. Iya. Aduh. Gue mau diundang Mark Goldbricks nih. Gue mau ngomongin Tuh. Itu kocak, itu paling kocak. Gue jujur gue udah di blok sama dia. Jadi gue nggak tahu apa ini. Masa? Serius gue di blok, lu lihat. Tapi kan kemarin ada yang retweet tulisan dia ya, postingan dia. ya.
Kalau gue buka, gue nggak bisa baca. Ya. Tapi kalau masih highlightnya kan gue baca tuh Ya. postingannya. Tiba-tiba seorang Mark Goldbridge Ya. memuja-muja, baik-baikin MU, kena mental semua media. Lah kan dia nggak dia nggak kena ban. Karena nggak dianggap. Ya, iya. Cuman kan maksud gue senang apa yang dilakukan Ten Hag. Terakhir kali yang melakukan kayak gini kan Sir Alex Ferguson. Iya. Yang dia di interview itu kan ada juga di klipnya kemarin kan. Iya. You tell me. Who is that? Oh ya, yang disuruh keluar. With the laptop, bukan. Pada waktu bukan. itu dia nggak bisa keluar. With the laptop, ya. Okay. Is he coming? Dia datang nggak di press conference yang besok? Iya. Datang, oke. Besok kita pakai dia, kita kerjain dia. Dia nggak boleh masuk. Iya. Dan Ferguson bahkan Ya. dia melarang BBC Ya. selama gua masih manajer Manchester MU, United, iya. gua nggak mau lihat ada BBC masuk Ya. ke ruang interview. Ya. Jadi menurut gue yang dilakukan Ten Hag ini, it's a Kalau good- BCL? apa? Kalau BCL boleh. BCL boleh kan bermerik Oh kemarin. ya oke. Nyampe juga otak Emin Porte. Cem nikah lagi nih. Ini lucu loh ya. Siapa tuh? Jumlah kemenangan MU sama City sama loh. Iya. 9 kali loh. Cuma kita lebih banyak kalah, Pak. Iya, kita paling banyak. Enggak, gua nggak cerita kalah. Gua bilang ini lucu Iya. karena ke jumlah kemenangan sama. Boleh nggak fokus ke situ aja? Boleh. Dan ini lucu loh. Di antara tim 6 besar ini, kok United 0 depannya nggak ada angka ya? Selisih golnya. Arsenal gue liat 0 tapi depannya Liverpool 0 tapi depannya ada 2. Berarti 20. United ini nggak salah ya? Salah yang typo. Salah ya? Typo itu, Kenapa Pak. di handphone gue ya rusak ya? Handphone lu mungkin. Kayak TV gue Salah tadi. Kayak TV lu. Dari Arab nih belinya nih. Iya ya. Kok nggak ada depannya ya? Cuman ya itu. Oh lawan Bournemouth bisa nih kita plus. Lawan Liverpool minus. Gua takut loh kalau dia ngomong kayak gini. Gua sampai ngecek berapa kali dia ngomong keyakinan, kebobolan kita. Bournemouth lebih jelek, minusnya 12, banyak banget utangnya anjing. Besok dia 0, Pak. Nggak mungkin menang 12-0, nggak mungkin. Nggak Gila mungkin. kok, nggak mungkin lah. Tapi ya mudah-mudahan lah besok tuh gue jujur Iya. di luar bercanda. Lu bohong aja gua nggak percaya, apalagi lu jujur, Pet. Enggak, tapi gue jujur ini maksudnya ada kekhawatiran karena Iya. ngelihat trennya Bournemouth ini memang lagi bagus banget. Iya. Kak, ya kayak tadi lo bilang kalau nggak Oli Watkins yang menit ke terakhir itu mereka udah 90 lawan Villa ya, gitu. That's how good they are right now, Ya, consistent. tapi kalau gue sih berharap United bisa menduplikasi babak pertama lawan Newcastle kemarin. Kan gue nggak nonton Newcastle. Emang Chelsea jelek ya? dong. Oh Chelsea, kan gue nggak nonton. Newcastle mah hancur gitu dong. Gitu. Jadi gue berharap United bisa menduplikasi penampilan lawan si Chelsea kemarin ya. Yang bagus-bagusnya sendiri Amrabat di tengah jangan anjing. Iya, itu jangan, kali ini jangan. Cuma kan dilema. Lu butuh orang seperti Amrabat petarung yang berani, kan peran Amrabat itu sedikit mirip Casemiro lu Iya. sangat-sangat mirip Casemiro gitu loh. Nah, itu kenapa tidak mungkin kayaknya mengawinkan antara Maino dan Amrabat. Iya. Karena dua-duanya Ya karena memang- LGBT jadinya kok dikawini. Iya sih, Pak. Betul. Bener kan? Saya menandemkan ya. Tapi kan lagi memang bulan ini. Iya jijik banget gua ngeliat kemarin itu. Pakai band kaptennya Warna-warni. Bruno. Ini sampai Christmas ini. Hah? Sampai Christmas? Iya. Pride Month. Pride Month kan. Fuck. Masa lu nggak nonton semuanya? Enggak, kalau yang Boxing gua Day, nggak Pak. nonton kan karena yang itu. Kalau ini kan ya mau diapain lagi ya? Mereka pakai band kapten begitu gitu kan. Masa setiap Bruno bawa bola gua tutup gini TV gua. Absurd banget nih Pak episode gini. Gila lo. Itu gua jadi kayaknya nih yang dia mainin lawan Bournemouth besok Maino justru. Kalau gue Sama bilang nggak bisa, McTom. Pak. Kayaknya. Tapi gua sih berharap Jangan. untuk menjaga form itu kan lu butuh continuity. Betul. Ya lu butuh continuity. Jadi ya udah mau nggak mau emang lu mainin Amrabat lagi. Play this atau starting yang 11 kemarin. atau yang lu ganti justru McTomnya sehingga Amrabat punya, karena gini pada saat mereka memainkan McTom dengan posisi lebih maju itu sedikit mengebiri posisi Bruno sehingga lu sering banget kalau lu nonton United berapa kali kalau McTom main sama Bruno justru Bruno lebih sering Iya, turun ke bawah Bruno. loh karena dia harus jemput bola untuk Iya. nemenin partnernya yang satu lagi. Ya McTom tuh emang udah lu berkeliaran aja deh di sana di klub malam kayak apa di mana gitu ya. Terserah gitu. Itu Kalau kalau gua pribadi- McTom tuh udah kawin belum sih? Udah, Ada nih temen gua ada, Pak. cewek jomblo. Ada nih temen gua cewek jomblo. Ayo yang sebelah lu aja dulu tawarin. Nggak, tapi kalau gua ya Ya.
ngelihatnya mendingan what you started yang starting 11 kemarin lawan No, Chelsea. enggak. Kalau gua Chelsea ini ya, Bournemouth perubahannya adalah gua taruh lagi Luke Shaw sama Lindelof. Reguilon lu mainin di kiri. Iya, benar. Idih, itu Karena babak kedua ketika steady itu banget bener-bener bawahnya, gua suka. asli. Steady Gua suka. banget. Dan men, yang gue suka dari Reguilon itu adalah apa ya? Semangatnya. Lu lihat yang dia giniin ke Ya, supporter ya, gitu ya. loh. Itu dan Bahkan dia kayaknya lebih Manchester United daripada pemain Manchester United ya. enggak dong Bruno. Enggak, maksudnya lu lihat lah, Bruno kan Ya karena kalau dia nih- Reguilon lu bandingin sama Rashford sama Martial ya iyalah. bukan, karena kan status dia ini loan. Oh iya, Tapi dia makanya- betul-betul passionate banget untuk Iya, bermain makanya ini. lu bandingin Reguilon sama Martial sama Rashford. Ya, kan Gitu. gua nggak ada bandingin sama siapa-siapa. Rashford Ini masuk gua- kayak kangkung 3 hari ya, lemesnya ya. Dia nggak pernah megang bola. Iya, nggak ada Tahu nyentuh nggak bola. gue loh. yang paling keselnya apa, Minpor? Pas waktu dia masuk, Erik Iya. Ten Hag kan ngasih pengarahan. Iya, ngasih. Lu lihat gak dia? Kayak ini cuek, Kayak- acu iya, nggak kayak, acu. Lu mau ngomong apa terserah lu Bodoh Bang. amat gitu. Bodoh amat Yang gua. udah semakin Bagi gua udah, memperlihatkan. makanya udah makin jadinya nothing, kayak gue pernah bilang juga kan, we don't hate him, kita pengen dia Enggak. sukses. Iya. Cuman ya lu sadar diri lu siapa, lu pemain. Mendingan dia pindah ke Juve gantiin Pogba. Terus Pogba datang ke kita. Kan Oh, Pogba udah nggak 4 bisa 4 tahun. Jelas juga kau. Karena bener gue sih kepengen ya ngelihat Reguilon. Karena gini, Ten Hag itu kan dari awal dia datang dia mencari back tengah berkaki kiri. Itu kenapa dia ngotot datengin si Lisa. Iya. Begitu Lisa datang dan dia duetin dengan Varane, it works karena Lisandro Martinez kuat di kaki kiri, terus Iya. bisa pegang bola sementara Varane dengan ketenangannya gitu ya. Jadi, nah kenapa juga nggak cocok dipasangkan Varane dengan Maguire karena mau nggak mau dia akan mainin Maguire sebelah kiri, Iya. yang mana Maguire akan gagap kalau di situ. Betul. Ya lu lihat waktu lawan Chelsea banget. under Ole yang sempat dia di posisi kiri juga dapat bola dari De Gea yang akhirnya di outin, ingat nggak? Itu kan posisi di kiri. Iya, Itu gua- kenapa akhirnya gue mengerti ini bukan masalah Varane ribut sama Ten Hag tapi kebutuhan tim. Betul. Ya, sehingga Varane mau nggak mau dia parkir. Sementara sam- Lindelof bisa pakai kiri, Evans bisa pakai kiri. Kenapa betul. Evans lebih dipilih di kiri? Itu gitu loh. yang tadi gua mau bilang. Gua Iya. sampai kemarin kan yang pas waktu Evans sama Maguire dipain kan. Betul. Gua sampai Karena kan kita Perez pernah bisa ngomong- main di kita pernah kiri, ngomong iya. masalah lebih cocok mereka. Gua sampai nonton highlightnya Leicester waktu itu. Betul, Maguire di Iya. kanan, si Kapan Harry aku kiri. salah? Bukan gua bilang lu juga. Maksudnya bener ngomongannya lu ini bahwa Kapan aku bisa salah? bisa jadi juga all that blunder yang dulu itu ya karena memang gagal Dia aja tidak, dia. barusan gue bilang pada saat lawan Leicester under Ole itu dia di sisi kiri yang terima bola De Gea yang akhirnya dia outin. Abis itu De Gea dapat bola nggak mau ngasih dia karena dia di kiri. Iya, iya. Gitu loh. Sementara Evans bisa kaki kirinya bisa dipakai pun Lindelof. Iya. Tapi Lindelof ini kan shaky sehingga akan lebih steady kalau Luke Shaw di situ menurut gua. So lu kasih spot lu Ya, ke itu gua Reguilon. setuju. Karena gini, itu Reguilon yang- kiri. karena Shaw ini di juga tengah. nggak masuk ke gua. Pada saat back tengah lu cari yang berkaki kiri, kenapa pada saat udah ada Reguilon, lu kasih full back lu yang punya kaki yang kakinya kanan kayak Dalot. Ini kan ada gila-gilanya Ten Hag ini. Manager of the month, Pak. Oh iya. He knows what he's doing. Ya, ntar kalau gitu dia taruh aja Aaron bisa jadi gelandang. Enggak, nanti mau Nana Ah. dibikin jadi striker. Itu kalau gue sih berharap kalau lawan Chelsea kemarin itu tadi Reguilon lu mainin dia reguler deh gitu karena determinasi terus Ya, he's good. apa ya dia juga nggak jelek gitu ya passing segala macam crossingnya juga oke kok gitu. Untuk menjawab pertanyaan lu, Minpor, permanenin. Nah, Iya permanen. Kalau Reguilon gue permanenin Kalau gitu. gua Mendingan ya. gue jual Malaysia gitu loh. pilihan lu dua nih. Kalau misalnya lu mau permanenkan harus salah satu nih. Iya, Malaysia, Amrabat atau Reguilon. Oh siapa? kalau gue sih Amrabat lah. Kalau gue Amrabat. Habis itu baru Reguilon gue beli. Gitu. Karena like it or not, Iya. Casemiro juga nggak akan bisa Enggak, lebih ya panjang kan lagi. keluar berita Casemiro, Varane sama Sancho yang masuk Iya. list transfer kan. Dia balik lagi. Gua Sancho berharap- kata Minpor tadi ada informasi. Oh mau tukar sama Donyel malam, pemain Belanda yang di Dortmund. Berapa 4 gol dari 8 ya? Oh 4 gol dari 12. Pindah Tapi ke United harus- 30 match 3 gol dia. Tapi harus tambah duit lagi. Enggak tambah. Kalau tambah emang bodoh MU-nya gitu. Jadi balik lagi lawan Chelsea kemarin begitu Reguilon masuk jadi lebih steady gitu ya. Walaupun tengah masih bolong tapi babak kedua juga Bruno lebih banyak turun. Lu nemenin Amrabat. Nah, nanti lawan si siapa? Bournemouth. Lawan dan keren juga buat Anthony ya. Anthony Anthony was good. gua I rasa like him. gue ingat banget debut dia yang dia bikin apa kata Peter dulu it's for you little boy apalah gitu. Good boy apa gua lupa. Itu kan sanjungan yang sangat tinggi saat itu debutnya dia. Kemarin juga ada satu syutingan dia yang melambung gitu ya, terus ada passing dia juga yang kurang pas gitu kan. Tapi secara apa ya pemain
dia adalah orang yang bisa bekerja di sebuah sistem yang diperlukan, yang diciptakan oleh si pelatih. Karena kalau balik lagi lu cerita, oh tapi dia nggak bikin gol, maaf cakap, gue bukan. Tapi gini men, Olivier Giroud, lu cek statistiknya di Piala Dunia 2018, nggak bikin gol, shoot on targetnya apa shoot on goalnya cuma berapa kali. Digunakan. Karena itu yang dibutuhin oleh Deschamps, dia dikorbankan menjadi pemantul bagi Griezmann dan si Mbappe saat itu gitu loh. Sementara Anthony mungkin diperlukan Ten Hag karena ya gue tahu kanan gue nih serba salah, Raisa ini kanan gue gitu loh. Lu mainin Dalot nanti kurangnya di sini, lu mainin Wan bisa kurangnya di sini gitu loh. Jadi mau nggak mau emang gue butuh dia. Oh tapi kan winger tugasnya, oh iya benar, gue tidak membantah. Tapi untuk kebutuhan tim memang kalau emang ada yang harus dikorbankan ya mau nggak mau gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalau kita lihat balik ke zamannya Sir Alex Ferguson juga dulu ya, nggak mesti itu yang namanya lu winger kerja lu mesti kayak gini. Dulu Rooney striker, ya, tapi sering dimainkan ya, jadi winger. Itu beda maksud gua. Ini kan memang dia juga lagi apes gitu, tapi kenapa dia dimainkan? Karena ya Ten Hag ngerasa ya dia bisa bermain di sistem tapi yang gua mau. Honest gitu. to God, gua melihat kemarin yang kayak Garnacho, Anthony, Bruno, Amrabat, lu happy. McTominay, lu happy. Gue happy bukan karena bukan masalah determinasinya. Determinasi. Your work rate aja. Benar-benar play like you mean it. Iya. Gitu, play Dan like you mean it. itu harus konsisten. Jangan cuma satu pertandingan you play like you mean it, terus berikutnya lu hilang lagi. Nah, makanya gue bilang gue sih berharap starting 11-nya paling kalaupun mau diubah cuma di Lindelof Shaw, aja. Lindelof Shaw jadi back tengah tandem sama Maguire, kirinya lu taruh Reguilon. Udah yang lain sih gue I'm fine with that gitu. Dan kalau bisa kalian layani lah sekali untuk Højlund. Ini McTominay itu anjing ya, dia nggak mau bagi itu dihajar bola Anthony. Dia bisa passing loh. Dan dia bilang loh dia mau hat-trick. Iya. Wajar juga. Kalau dia bisa bikin hat-trick kenapa enggak? Justru ini kenapa gue bilang ada perpecahan di ruang ganti. Gitu. Bruno lari sendiri, nggak ada yang bantu. Striker lu kosong nggak lu passing. Something wrong with this club. Ego ya. Iya, gitu. Nih yang kayak gini bocil-bocil dengerin ini kena lagi. Yang kayak gini mau lawan Bournemouth yang nggak kalah sama Newcastle. Siapa? Iya, berat Bournemouth nih. Jadi yang udah registrasi, yang reservasi buat nobar nggak bisa refund ya. Gitu. Yang belum ya silakan, kita masih buka. Ya masa lu nggak kangen nonton rame bareng-bareng lawan Everton tuh, happy banget tuh kita ya kan. Gitu. Lawan Luton tuh happy banget. Brentford happy Luton banget. Ada happy-happynya sih, Pak. Enggak ya? Enggak ada. Kemenang. Enggak ada happy-nya. Kenapa marah? Santai aja. Gua kalau lu bilang Luton masih teringat banget gua. Di belakang Prof ngoceh-ngoceh mulu. Belum lagi si Denny ngoceh lagi. Di depan semuanya udah kayak gini. Anjing Luton loh ini. Gara-gara diingetin terus, ini Luton loh, Luton loh. Men, Arsenal aja menang terakhir, men. Jadi calon juara loh sama Luton tuh bisa dibobol 3 kali. Calon juara, terus United men, tim peringkat 6. Timnya Katro yang lagi susah menang, bisa clean sheet lawan Luton tuh kan harusnya kredit, men. Iya. Gila. Iya. Jadi Bournemouth sekali lagi gue sih berharap itu starting 11-nya jam 10 dan ingat fokus kita itu di hari Rabu ya lawan Munchen. Jadi gue sangat berharap Martial sama Rashford disimpan dulu sih weekend ini. Iya kan? Untuk main di UCL ya? Iya enggak, nanti lawan Bayern mereka disimpan lagi karena kan habis itu Liverpool. Iya, jadi disimpan aja dulu. Nanti pas Liverpool simpan aja dulu. Iya. Karena masih ada pertandingan berikutnya. Iya, jadi disimpan aja dulu. Simpan aja yang berakhir musim. Iya. Mantap. Kalau kayak gitu terjadi, gue setuju. Aman ya? Aman. Go Fuad. Gue Patrick. Have a nice weekend, bye. Bye.